Selamat datang di Zona Bola, sumber terbaru untuk berita sepak bola dunia. Dalam video kali ini, kami membahas hasil pertandingan tadi malam, update transfer pemain, serta perkembangan terkini dari klub-klub besar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan apapun di internal federasi terkait kemungkinan mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan rumor yang ramai beredar di publik dan media, yang menyebut Shin berpeluang kembali menukangi skuad Garuda. Kami ingin meluruskan bahwa berita mengenai kembalinya pelatih Shin Tae-yong itu adalah berita tanpa dasar dan tidak valid. Vivin menambahkan, hingga kini tidak pernah ada agenda resmi PSSI yang membahas nama Shin Tae-yong. Tidak ada pembicaraan apapun mengenai Shin Tae-yong dalam agenda PSSI saat ini, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri merupakan sosok penting dalam perjalanan timnas Indonesia modern. Selama hampir 5 tahun masa kepelatihannya, 2020-2025, ia membawa perubahan besar di berbagai kelompok usia. Namun, kerjasamanya berakhir pada Januari 2025 setelah Erick Thohir memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak, dengan alasan dinamika dalam kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Semen Padang kembali harus menelan hasil buruk di BRI Super League 2025-2026. Pada laga pekan ke-11, tim berjuluk Abau Sirah tersebut menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari tamunya Arema FC pada duel di Stadion Haji Agus Salim. Semen Padang terlihat gugup ketika memulai laga. Aliran bola mereka tidak lancar dan faktor itu dimanfaatkan Arema FC dengan bagus. Singo Edan unggul 1-0 pada menit ke-30 dari gol Valdeci Moreira. 3 menit sebelum babak pertama usai, Arema FC berhasil menggandakan skor. Arhan Fikri melakukan akselerasi penting sebelum melepas umpan yang dituntaskan Dalberto jadi gol. Arema FC memimpin 2-0 pada babak pertama. Semen Padang melakukan 3 pergantian pemain pada awal babak kedua. Performa mereka mulai meningkat, walau kesulitan dapat peluang emas. Gol Semen Padang baru tercipta pada menit ke-68, lewat eksekusi penalti Cornelius Stuart. Pada menit-menit akhir laga, Semen Padang aktif menyerang. Sementara, kubu Arema FC mampu meredamnya dengan performa solid di lini belakang. Tidak ada gol tambahan hingga laga usai, Arema FC menang 2-1. Semen Padang merasakan kekalahan pada 7 laga beruntun. Mereka kini berada di dasar klasemen BRI Super League dengan 4 poin. Sementara, Arema FC berada di posisi ke-7 klasemen dengan 15 poin. Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting atas Bali United dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu, 1 November 2025, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk tim tamu. Gol sematawayang Maung Bandung dicetak Andrew Patrick Jung di menit ke-84. Gol tersebut tercipta lewat sundulan akurat setelah menerima umpan Beckham Putra. Namun kemenangan Persib nyaris sirna di masa injury time. Teja Pakualam tampil heroik dengan melakukan penyelamatan krusial yang memastikan 3 poin tetap menjadi milik tim asuhan Bojan Hodak. Kartu merah yang diterima pemain Bali United, Mirza Mustafik, pada menit ke-69 juga berpengaruh pada jalannya pertandingan. Setelah itu, Persib lebih leluasa menguasai permainan dan berhasil memanfaatkannya dengan baik. Joao Balotelli masih harus bersabar menanti gol perdananya bersama Madura United di BRI Super League 2025-2026. Bomber asal Guinea-Bissau itu sudah memainkan 9 laga atau 708 menit, tetapi belum mampu menjebol gawang lawan. Performa tanpa gol ini tentu menjadi sorotan, mengingat Balotelli direkrut untuk menambah daya dobrak Laskar Sapekerrap. Namun, meski belum mencetak gol, kontribusinya di lapangan tetap dianggap penting oleh tim, terutama dalam membuka ruang dan menekan pertahanan lawan. Situasi sulit ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi. Ia memberikan dukungan penuh kepada sang striker agar tetap tegar dan menjadikan kritik dari supporter sebagai bahan bakar motivasi untuk bangkit. Piala Dunia U17 2025 resmi digelar, dan sorotan publik Indonesia langsung tertuju pada laga pembuka yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Zambia U17. Duel pertama grup H ini akan berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, pada Selasa,
4 November 2025, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan perdana grup H tersebut menjadi momentum penting bagi Garuda Muda untuk membuktikan kapasitas mereka. Laga ini bukan sekadar soal hasil akhir, melainkan juga menjadi tolak ukur sejauh mana timnas Indonesia U17 mampu bersaing di level internasional. Perjalanan Indonesia di grup ini tidak akan mudah. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Brasil, Zambia, dan Honduras. Meski demikian, peluang tetap terbuka selama anak asuh Bima Sakti mampu bermain fokus, disiplin, dan konsisten sepanjang turnamen berlangsung. Untuk bisa melangkah ke babak 32 besar, Indonesia harus finish di 2 besar klasemen grup. Namun, kesempatan masih terbuka bagi tim peringkat ketiga terbaik yang berhak atas 8 tiket tambahan. Karena itu, setiap laga menjadi sangat menentukan arah perjuangan Garuda Muda di ajang dunia ini. Roberto Donadoni sempat jadi perbincangan hangat di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Italia itu disebut sebagai salah satu sosok yang ditawarkan kepada PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kluivert tak lagi jadi bagian dari timnas Indonesia usai gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun, rumor itu kini buyar. Donadoni tidak akan berlabuh ke Garuda, melainkan bersiap menukangi klub Serie B, Spezia. Langkah Donadoni ini menandai kembalinya sang legenda ke sepak bola Italia setelah 4 tahun absen dari kursi kepelatihan. Ia terakhir kali melatih pada tahun 2020 bersama klub Tiongkok, Shenzhen FC. Kini, pria berusia 62 tahun itu akan dihadapkan pada tantangan berat, menyelamatkan Spezia yang tengah terpuruk di papan bawah Serie B. Kehadiran Donadoni diharapkan membawa stabilitas dan pengalaman. Sebagai mantan pelatih timnas Italia dan ex-juru taktik klub-klub Serie A seperti Parma, Cagliari, hingga Bologna, Donadoni dinilai punya kapasitas untuk membangkitkan tim yang sedang limbung.